Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada YTH Usada Ika Srianingsih selaku Kepala Sekolah SMP Al-Muslim, yang kami hormati Usada dan siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat, rahmat kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Enji dari kelas 8C selaku MC Keputrian hari ini. Sebelum kita awali acara Keputrian siang ini dengan membaca basmalah. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara hari ini, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Materi yang akan disampaikan oleh Ustadzah Hilda, tanya jawab, dan yang terakhir penutupan. Setelah ini, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Zafa dari kelas 7B. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adan fa'tazilun nisaa'a fil mahid. Fa'tazilun nisaa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhur. Wa idza tadahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu hal yang kotor. Karena itu, jauhilah istri ketika haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Campurilah mereka dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kalian dari ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Anak-anak, terlebih dahulu Miss Hilda tes suara dulu. Suaranya Miss Hilda sudah terdengar dengan baik, apa belum sayang? Anak-anak bisa mendengar suaranya Miss Hilda dengan jelas? Bisa, Sada. Bisa, Sada. Jelas, Terima kasih. Sebelum materi pada hari ini dimulai, Miss Hilda minta tolong anak-anak dengan kerjasama yang baik, menyalakan kameranya terlebih dahulu ya sayang, supaya nanti Miss Hilda kalau ingin berkomunikasi bisa langsung memanggil anak-anak ya. Terima kasih. Sebelumnya, alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu anak-anak, yakni forum keputrian. Kalau minggu kemarin anak-anak mendapatkan materi multitasking dari Ustadzah Maslahah, hari ini kita akan membahas bersama ya. Meskipun dulu Miss Hilda 9 tahun ada di pesantren, tapi karena lama tidak mengajar ilmu keagamaan, mungkin nanti ada kekurangan gitu ya sayang. Tapi insya Allah Miss Hilda sudah mempersiapkan dengan cukup baik gitu ya. Anak-anak, hari ini materinya istihadah. Insya Allah kalau nggak salah Miss Hilda dulu pernah tahu anak-anak sudah mendapatkan materi haid gitu ya. Materi haid yang disampaikan oleh Ustadzah Fadilah. Gitu ya sayang. Lah, untuk memulai kegiatan pada hari ini, Miss Hilda ajak anak-anak untuk berdiskusi terlebih dahulu terkait istihadah. Anak-anak bisa langsung
Ya, bisa langsung klik link yang sudah Miss Hilda bagikan. Coba di situ nanti ada pertanyaan sayang. Ini saya bisa sharing screen ya. Anak-anak akan Bisa. diarahkan ke sini sayang. Oke. Anak-anak bisa melihat. Nah, pintar. Ini saya pertanyaan pertama, Miss Hilda mulai dari pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak terkait materi ini. Sebetulnya sayang, materi istihadah sucinya perempuan tidak bisa kita tuntaskan dalam waktu 30 menit ya. Makanya dulu ada pelajaran yang namanya fiqhun nisa sama sirojun nisa. Maka itu tidak bisa sayang kita tuntaskan dalam sehari. Insya Allah jika ada lain kesempatan nanti materi ini kita lanjutkan. Gitu ya sayang, untuk hari ini karena waktunya terbatas 30 menit, Miss Hilda akan memberikan gambaran, ya sayang, gambaran. Anak-anak bisa berdiskusi langsung pertanyaannya. Pertanyaannya sayang ya, ada berapa macam darah yang keluar dari kemaluan perempuan? Atau dalam istilah bahasa Arab, dari farjinya perempuan, ada berapa macam darah yang anak-anak ketahui? Ini kan tingkat SMP, mulai kelas 7, 8, dan 9. Coba dituliskan sayang. Caranya gampang, anak-anak bisa berdiskusi melalui ini yang di pojok itu ya, bisa diklikkan. Ini ada yang sudah menjawab, sayang, terima kasih untuk partisipasinya. Jawabannya merah tua, merah muda. Ada merah muda ya nak ya, ada orange, ada coklat tua, ada hitam abu-abu. Ini siapa ini yang menjawab ini? Ya, kayak ini ya nak, kayak kue rainbow aja ya, kayak cupcake, ada merah tua, merah muda, orange. Ayo coba. Yang lain, ada 3 jenis darah yang keluar dari kemaluan, darah haid, nifas, dan istihadah. Ada haid, nifas, dan istihadah. Oke, pintar. Anak-anak dari sini yang sudah berpartisipasi, sudah bagus pengetahuannya. Memang ada 3 macam darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Ya, darah haid, darah istihadah, darah nifas. Pertanyaannya Miss Hilda, untuk membedakan 3 darah tersebut, anak-anak mengenalinya gimana? Coba. Yang kemarin sudah mendapatkan materi haid, silakan. Apa sayang? Yang membedakan darah haid sama darah istihadah apa? Karena materinya sekarang istihadah, maka anak-anak juga harus memahami terlebih dahulu tentang haid sendiri itu apa. Belum tahu warnanya karena belum haid. Oh iya, umur berapa sayang? Kok belum haid itu? Ini siapa yang menulis? Boleh sayang, anak-anak boleh berdiskusi aktif melalui ini ya, melalui media ini. Anak-anak tidak perlu canggung. Yang sekiranya malu untuk berkomunikasi secara speaking, anak-anak bisa menuliskan dalam bentuk writing begini ya. Oke, itu yang belum haid siapa sayang? Usia berapa? Usia berapa nak? Yang menuliskan boleh di-unmute dulu? Boleh di-unmute sayang? Kita berdiskusi aktif ya anak-anak, tidak perlu malu, ini forum perempuan, maka kita berusaha terbuka. Oke, sekarang Miss Hilda satu pertanyaan lagi. Dari sini tadi sudah betul sayang, silahkan dituliskan. Ciri-ciri darah haid itu seperti apa sebelum kita menuju ke darah istihadah? Ada perbedaan sayang antara darah haid dan darah istihadah. Maka jadi perempuan, anak-anak harus benar-benar jeli kalau berhubungan dengan sesuci ya. Karena urusannya kan nanti kalau nggak mengerti juga dosa gitu ya sayang. Karena memang perempuan harus paham betul ilmu haid dan ilmu istihadah. Silakan anak-anak dari yang kemarin, haid itu ciri-cirinya bagaimana? Kalau Miss Hilda tanya gitu aja ya. Kalau dilihat dari warna, maka haid dan istihadah itu 2 hal yang berbeda. Kalau menurut anak-anak, haid sendiri warnanya bagaimana sayang? Sebelum nanti Miss Hilda sharing PowerPoint ya. Sharing materi, Miss Hilda gali dulu pengetahuan anak-anak sejauh mana. Coba bisa dituliskan atau yang ingin berbicara juga boleh dipersilahkan. Warna dari darah haid, kemarin kan sudah dapat materi tentang haid, harusnya hari ini juga sudah bisa menjawab. Apa yang membedakan? Kalau dilihat dari warna, maka darah haid itu sendiri warnanya bagaimana sayang?
Atau Miss Hilda panggil aja Mbak Zafa. Mbak Zafa minta tolong sayang di-unmute supaya interaksinya bagus gitu ya sayang. Mbak Zafa, kalau menurut Mbak Zafa, warna darah haid itu seperti apa sayang? Coklat kemerah-merahan, Gus. Coklat kemerah-merahan. Ya. Kalau istihadah bagaimana sayang? Mbak Zafa? Aku kurang tahu kalau istihadah. Ya sudah ya. Oke anak-anak, sekarang Miss Hilda izin untuk sharing screen, mengingat waktu juga nggak lama gitu ya sayang, terbatas. Semoga hari ini ada ilmu yang bisa diambil sekalipun sedikit. Sementara Miss Hilda stop sharing dulu, Miss Hilda pindah ke PowerPoint, nanti kita diskusi lagi. Oke, sudah nampak anak-anak? Oke, sudah terlihat sayang? Coba Belum. diberi respon. Oh, sudah Miss. Tidak terdelay gitu ya sayang. Kalau kemarin sudah belajar darah haid bersama Ustazah Fadila, hari ini kita akan membahas detail, ya nggak detail ya sayang karena nggak bisa kalau detail ya, waktunya terbatas. Darah istihadah anak-anak adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar kebiasaan bulan haid atau di luar waktu haid, serta bukan disebabkan karena melahirkan. Anak-anak perempuan yang mengeluarkan darah haid itu disebut darah sehat ya, dalam keadaan sehat. Keluarnya darah itu disebut darah sehat. Gitu ya sayang, biasanya itu dimulai dari umur 9 tahun ya. Serta bukan disebabkan karena melahirkan. Kalau orang melahirkan itu kan mengeluarkan darah sayang. Darah yang keluar saat melahirkan itu bukan kita sebut darah haid ataupun istihadah, namun kita sebut sebagai darah nifas. Ya, itu dulu yang dipahami. Pada umumnya wanita mengalami haid selama 6 atau 8 hari. Itu normalnya sayang. Normalnya 6 sampai 8 hari. Paling lama 15 hari. Batas minimal haid itu 1 hari 1 malam atau yang kita sebut 24 jam. Berarti kalau kurang dari syarat-syarat yang ada di sini, maka itu darah istihadah. Gitu ya. Coba Miss Hilda pengen bicara sama MC-nya ini. Mbak MC-nya ini namanya siapa ya sayang? Sudah haid apa belum sayang? Sudah haid apa belum? Angie. Oh ya, Mbak Angie, di-unmute dulu sayang. Coba kalau diajak berkomunikasi, direspon gitu ya sayang. Pertanyaannya Miss Hilda, Mbak Angie sudah haid apa belum? Sudah, Ustaz. Sudah. Normalnya berapa hari sayang? Normalnya? Biasanya berapa hari? Sekitar 7 sampai 8 hari. Ya. Kalau lagi nggak normal sampai 10 hari. Memang normalnya seperti itu sayang. Batas minimal haid itu 1 hari 1 malam 24 jam. Tapi 24 jam di sini juga ada kategorinya ya nak ya. Nanti lebih lanjut. 24 jam yang bagaimana yang bisa dikategorikan sebagai haid gitu ya. Kemudian slide yang kedua, ini Miss Hilda tambahkan lagi. Yang dinamakan darah istihadah, darah penyakit yang keluar dari vagina perempuan di bukan harinya haid. Artinya kurang dari semalam. Jadi kalau kurang dari semalam, ternyata kayak Miss Hilda ini sayang sering mengeluarkan darah istihadah karena pengaruh KB sehingga darah itu hanya keluar 2 jam. Nah, itu tidak memenuhi syarat untuk dikatakan haid sayang. Itu artinya darah penyakit di luar darah haid gitu ya sayang. Jadi harus hati-hati memang. Atau lebih dari 15 hari dan bukan di harinya nifas, artinya melewati 60 hari. Batas nifas orang melahirkan itu 60 hari. Kalau lebih dari itu dikategorikan istihadah. Normalnya kalau nifas 40 hari ya. Namun pada hari ini kita bicara istihadah dulu.
Ciri-ciri, nah ini sayang yang membedakan. Anak-anak harus paham betul sebagai muslimah sejati, anak-anak harus paham rambu-rambu dalam keagamaan. Ciri-ciri dalam istihadah sayang, perbedaan warna. Ya, kalau anak-anak pertama kali mengeluarkan darah haid, kalau sudah mendapatkan ilmu seperti ini, anak-anak harus memahami betul tentang warna darah haid sendiri itu ya. Darah haid umumnya hitam, sedangkan darah istihadah umumnya merah segar. Gitu ya sayang, ini teori sementara ini. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua sayang untuk teksturnya, ya biasanya kalau haid itu darahnya kental. Kalau istihadah itu biasa gitu ya sayang, bisa dikatakan encer gitu ya. Kemudian dari segi kental ya itu darah haid kental, sedangkan darah istihadah sebaliknya. Kalau aroma anak-anak, aroma dari darah haid sendiri itu biasanya baunya nggak sedap. Makanya perempuan-perempuan yang haid itu biasanya kalau kita dekati kan baunya nggak enak ya anak ya, amis lah itu juga salah satu ciri perempuan yang sedang haid itu biasanya aroma tubuhnya nggak enak, amis, karena pengaruh darah haid yang keluar dari tubuhnya gitu ya. Kemudian sayang, hukum istihadah. Nanti Misilda singkat, nanti langsung ke studi kasus gitu ya. Hukum istihadah anak-anak, karena istihadah itu bukanlah darah haid ya yang menyebabkan orang-orang gugur dalam melaksanakan kewajiban, maka untuk istihadah ini diperlakukan sama seperti orang yang suci. Berarti boleh mengerjakan apa saja. Ya boleh sholat 5 waktu, boleh puasa Ramadan, boleh tawaf, boleh menyentuh Al-Quran, bahkan boleh melafalkan Al-Quran. Terus bagaimana dalam tata cara? Nanti lebih detail sayang boleh bertanya ya. Sekarang yang Miss Hilda pahamkan anak-anak bahwa golongan yang mengalami istihadah itu dibagi menjadi beberapa sayang. Orang istihadah itu dibagi menjadi beberapa golongan. Namun karena anak-anak ini pemula, pelajar pemula, maka Miss Hilda kenalkan 4 terlebih dahulu. Orang yang menderita istihadah, kenapa dikatakan menderita sayang? Karena tadi kan sudah Miss Hilda jelaskan bahwa darah haid itu keluar dalam kondisi sehat, gitu ya. Orang sehat mengeluarkan darah haid. Istihadah termasuk dikatakan darah penyakit karena di luar darah haid dan nifas, gitu ya sayang. Ada yang namanya mubtadi'ah mumayyizah, kemudian ada yang namanya mubtadi'ah ghairu mumayyizah, ada mu'tada mumayyizah dan mu'tada ghairu mumayyizah. Oke. Sekarang anak-anak Miss Hilda punya kasus. Miss Hilda terangkan dulu ya sayang. Muqtadi'ah mumayyizah, nanti kalau tidak paham boleh langsung bertanya sayang, tidak perlu menunggu nanti sesi tanya jawab ya, supaya informasi yang Miss Hilda sampaikan bisa tercerna dengan baik. Jadi begini sayang, muqtadi'ah mumayyizah itu artinya perempuan yang pertama kali haid ya, jadi belum pernah haid sayang, namanya aja muqtadi'ah. Muqtadi'ah itu pemula. Jadi perempuan itu belum pernah haid sebelumnya sayang. Perempuan itu haid namun dia mumayyizah. Mumayyizah itu tamyiz. Tamyiz dalam kategori ini sayang dibagi menjadi beberapa. Artinya tamyiz itu orang itu paham tentang ilmu istihadah dan ilmu haid. 1, perempuan itu memang belum pernah haid ya anak-anak, tapi dia punya pengetahuan baik tentang ilmu istihadah dan ilmu haid. Artinya apa? Dia mampu membedakan darah yang kuat atau yang kita sebut darah qawi dan darah dhaif atau yang kita sebut darah lemah. Darah qawi itu maksudnya darah itu warnanya hitam pekat sayang, hitam. Warnanya itu merah-merah hitam. Itu termasuk kategori darah haid. Yang darah qawi termasuk darah haid ya. Yang darah dhaif warnanya merah encer dinamakan darah istihadah. Kemudian yang kedua, wanita-wanita muqtadi'ah mumayyizah ini dia paham bahwa batas minimal orang haid itu 1 hari 1 malam. Batas maksimal haid 15 hari. Gitu ya sayang.
Nah, dia paham tentang ilmu itu. Maka ada kasus seperti ini. Ayo kita jawab bersama-sama ya. Ada seorang wanita baru pertama kali mengeluarkan darah haid. Gitu ya, sayang sebentar ini tak pindah, sudah nggak bisa lihat. Tapi langsung keluar 20 hari berturut-turut. Ayo anak-anak dipahami. Dibayangkan anak-anak posisi jadi perempuan seperti ini. Nggak pernah haid sebelumnya, tiba-tiba haid langsung 1 sampai 20 hari berturut-turut lagi. Tapi karena dia kategori wanita mumayyizah, artinya tamyiz, punya pengetahuan baik, kayak dulu Miss Hilda ya. Di pesantren belum pernah haid, tapi Miss Hilda sudah diajarkan tentang fikihnya perempuan. Miss Hilda tergolong mubtadi'ah mumayyizah. Ketika haid pertama kali Miss Hilda langsung 20 hari anak-anak. Dari situ Miss Hilda lihat, makanya anak-anak kalau jadi perempuan, ketika haid dan istihadah, anak-anak harus membawa kalender. Artinya dilingkari sayang, ya, dilingkari. Semisal tanggal 1 pukul berapa, itu ditulis sih sayang. Kalau jadi perempuan harus ihtiyat. Ihtiyat itu artinya berhati-hati dalam sesuci, gitu ya. Jadi gitulah, ini perkaranya 20 hari berturut-turut ia mengerti jenis darah yang ia keluarkan. Ya sayang, dia mengerti jenis darah. 5 hari pertama, 1 sampai 5, dianggap Miss Hilda gitu aja supaya memudahkan. 1 sampai 5 hari sayang, darahnya itu dia teliti, ditulisi. Tanggal 1 yang keluar darah kowi, yang kedua darah kowi, artinya darah itu warnanya hitam, merah pekat gitu sayang. Kemudian kok disusul darah merah sampai lebih 15 hari. Pertanyaannya Miss Hilda, kalau ada kasus seperti ini bagaimana menghukuminya? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Tidak boleh takut salah ya sayang. Kalau namanya forum, anak-anak berdiskusi langsung, dimanfaatkan waktunya dengan baik. Silakan, boleh? Ada yang mau bicara? Coba. Bagaimana menghukumi ini sayang? Coba dijelaskan Miss Hilda. Mana yang termasuk darah haid, mana yang termasuk darah istihadah, ataukah seluruhnya dihitung istihadah, ataukah seluruhnya dihitung haid? Ya. Ayo, siapa? Mbak Farah? Atau anak-anak yang kelas 9 ya sayang? Kelas 9 harusnya sudah bagus pengetahuan tentang ini ya, harusnya. Gitu ya anak-anak. Coba Miss Hilda tanya aja ya, anak-anak jangan diem ya sayang, anak-anak jangan diem ya, anak-anak berinteraksi aktif, coba. Oh Mbak Kenya aja deh Mbak Kenya, silakan di-unmute sayang. Menurut Mbak Kenya ya, semisal ini terjadi dari dirinya Mbak Kenya, nggak pernah haid 20 hari langsung haid terus ya. Namun Mbak Kenya paham 5 hari termasuk darah qawi, yang 15 hari termasuk darah dhaif. Bagaimana sayang untuk kasus ini? Kalau menurut saya sendiri, Miss, misalnya menghitung sesuai apa ya, periode haid. Misalkan haid kan paling lama 15 hari, Miss. Jadi 15 hari itu dihitung darah haid. Nah, yang pertama darah hitam termasuk darah haid yang 5 hari pertama. Kemudian yang 10 harinya itu mungkin kan darah haid itu kan ada fase-fasenya, Miss, tahu saya. Dari hitam pekat, kemudian merah tua, merah terang, seperti itu. Nah, sisanya yang 5 hari, lebihnya 20 hari itu termasuk darah istihadah atau darah penyakit. Oh gitu. Oke. Terima kasih Mbak Kenya. Lah, yang dijelaskan Mbak Kenya itu tadi masuk kategori mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Seorang pemula yang tidak punya ilmu tentang haid sama istihadah. Sehingga pakai patokan bahwa yang 15 hari terhitung haid, lebihnya 5 hari itu istihadah. Gitu ya sayang, itu masuk kategori mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Pada kasus ini sayang, si perempuan itu paham betul tentang karakteristik darah haid dan darah istihadah. Maka untuk kasus ini, makanya 5 hari pertama mengeluarkan darah hitam qawi. Yang qawi ini disikapi dihukumi darah haid, yang 15 hari dihukumi darah istihadah.
istihadhah. Gitu ya sayang? Karena masuk dalam hukum kategori wanita mubtadi'ah mumayyizah. Gitu ya sayang? Memang harus benar-benar dipahami ya nak, ilmu ini bukan ilmu sembarangan. Memang harus hati-hati. Kalau seperti Mbak Kenya tadi, itu namanya kategori mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Dia nggak paham. Dia hanya paham bahwa pokoknya haid itu batas maksimal 15 hari. Lebih dari itu ya sudah dihitung istihadhah. Lah itu kategori perempuan ghairu mumayyizah. Tapi karena kita punya kesempatan untuk mendapatkan ilmu, sejak hari ini harus berhati-hati. Gitu ya sayang? Oke, kemudian yang kedua, ya anak-anak, jadi misilda ulang, darah hitam yang qawi termasuk dihukumi darah haid, kemudian yang 15 hari dihukumi darah istihadhah. Karena apa sayang? Dhaif, darah merah dhaif, darahnya lemah, encer gitu ya, tidak memenuhi persyaratan darah qawi gitu ya. Kemudian yang kedua sayang, lah ini mubtadi'ah ghairu mumayyizah, nanti misilda terangkan lebih detail di lain kesempatan karena ini agak panjang gitu ya. Nanti anak-anak bingung, kenapa kok ini teorinya mengatakan begini? Kenapa Rasulullah mengatakan seperti ini? Pada ghairu mumayyizah dihitung 1 hari haidnya. Kenapa? Ada rahasia di situ anak-anak ya. Jadi ada kitab yang menyatakan seperti itu untuk mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Tidak mungkin misilda jelaskan sekarang karena tidak bisa ya, waktunya terbatas. Anak-anak hari ini hanya misilda berikan gambaran umum dulu. Ada yang namanya mu'tadah mumayyizah. Ya sayang, mu'tadah mumayyizah. Mu'tadah itu sudah biasa haid dan juga tamyiz, gitu ya nak ya. Mu'tadah itu sudah biasa haid, sudah mengalami siklus haid, artinya dia sebelumnya sudah pernah haid gitu sayang, ya. Dan suci serta mengerti bahwa dirinya mengeluarkan 2 darah, mumayyizah. Dia paham bahwa dari dirinya itu mengeluarkan 2 darah loh. Nah, ada yang namanya darah qawi, ada yang namanya darah dhaif, ya, dan menetapi syarat tamyiz, ya. Kemudian yang nomor 4 ada mu'tadah ghairu mumayyizah. Sudah biasa haid, ya, sudah berulang kali tiap bulan sudah mengalami siklus haid. Tapi dia nggak tamyiz, dia nggak bisa membedakan tekstur darah haid dan istihadhah, dia tidak bisa membedakan warnanya, ya. Kemudian dia juga nggak paham adat, ya. Jadi nggak paham tentang adat ketika haid. Jumlah haidnya itu nggak diingat karena nggak pernah dilingkari kalendernya, gitu ya. Nanti lebih detail insya Allah di lain kesempatan jika Allah mengizinkan. Sekarang anak-anak langsung aja, karena ini kan ya memang butuh studi kasus gitu ya. Coba sekarang anak-anak bisa berdiskusi aktif ya, sebelum nanti kepada pertanyaan dari anak-anak. Sekarang Miss Hilda berikan kasus seperti ini. Ayo. Seandainya ada perempuan mengeluarkan darah haid selama 2 hari sayang. Ya, 2 hari itu haid nak. Kemudian berhenti selama 10 hari. Ya, 2 hari. Anak-anak semisal hari ini hari apa sayang? Hari Jumat ya. Hari Jumat Mbak Zafa itu haid sayang. Jumat 1 haid. Ya. Ternyata kok berhenti 10 hari. Ternyata setelah 10 hari berhenti, keluar lagi selama 3 hari. Bagaimana menghukuminya? Perempuan-perempuan yang nggak ikhtiyat, yang tidak berhati-hati, hal ini dianggap sepele. Mungkin kalau ditanya, kemarin libur haid hari apa ya? Terus suci sudah berapa hari? Mereka tidak akan paham. Karena tidak dilingkari kalendernya. Tapi kalau perempuan yang ikhtiyat, punya hati-hati yang baik, mereka akan paham haid pertama jatuh di hari apa, suci hari berapa, sehingga nanti kita bisa menentukan sebuah hukum. Gitu ya sayang. Coba, pada kasus ini, Miss Hilda diberikan jawaban. Jika ini terjadi pada anak-anak, 2 hari haid, kemudian 10 hari berhenti, lah kok keluar lagi darah selama 3 hari, maka hukumnya ini bagaimana sayang? Ayo. Ada yang bisa? Coba ya.
Anak-anak gini, Miss Hilda tambahkan ya, ilmu pentingnya batas minimal orang head itu 1 hari 1 malam 24 jam. Ya, sekarang nanti di logika sendiri. Batas maksimal 15 hari. Sempurnanya suci perempuan, orang perempuan dikatakan suci sempurna itu 15 hari saya, tidak boleh kurang dari 15 hari. Makanya dalam ilmu istihadah sempurnakan suci terlebih dahulu. Artinya sempurnakan suci berarti selama 15 hari. Gitu ya. Kalau dalam kasus ini bagaimana? Ayo coba yang selama ini sudah head itu kan paling tidak tanya pada orang tuanya gitu ya sayang, tanya pada kakaknya bagaimana menyikapi seperti ini. Mbak Cika, Mbak Cantika Aisyah. Hai sayang Mbak Cika, bagaimana pendapatnya Mbak Cika terkait hari ini, kasus ini sayang? Mungkin yang 10 hari berhenti itu sebenarnya masih dalam masa haid. Soalnya kan masa sucinya kan 15 hari. Terus yang 3 hari setelah 10 harinya itu keluar lagi. Iya. Cuma karena dia tidak mengetahui ya dia tetap melakukan sholat dan yang lain-lainnya. Gitu. Iya, ya. Berarti pertanyaannya sayang, dua hari ini dihukumi apa sayang? Mengeluarkan darah haid selama 2 hari ini dihukumi apa status haid ya? Kemudian 3 hari ini yang keluar setelah batas suci 10 hari di sini dihukumi apa sayang? Dihukumi haid, soalnya kan masih dalam 15 hari. Iya, pintar ya. Mbak Cika bagus sekali ya. Jadi sayang, 2 hari itu haid, kan kamu nggak tahu tuh ya, ada suci 10 hari. Kemudian ya sholat aja, kan kita nggak tahu kalau bakal keluar lagi ya. Tapi secara hukum yang 10 hari itu tetap dalam kategori haid. Terus bagaimana dengan sholatnya? Ya sudah dimakfu, kan kita manusia nggak tahu gitu ya. Kan kita nggak bisa prediksi bahwa bakal keluar lagi 3 hari selanjutnya dalam kategori makfu, dimaafkan. Sekalipun tadi kategorinya adalah haid, tapi dimakfu, dimaafkan, nggak apa-apa gitu ya. Namun secara keseluruhan ada 2 hari, 10 hari dan 3 hari tadi dalam masa haid. Gitu ya sayang, pintar Mbak Cika ya. Di close dulu buat Mbak Cika. Terima kasih, pengetahuannya bagus. Kemudian yang kedua sayang, Miss Hilda mau bertanya untuk semuanya, tapi kalau nggak ada yang mewakili bicara, Miss Hilda mau ngomong sama Mbak Manda tuh. Hai Mbak Manda, kangen sudah lama nggak ketemu Mbak Manda ya. Mbak Manda, kasus kedua, ya ini sebentar ya. Kasus kedua sayang, coba Mbak Manda dibacakan. Mbak Manda bantu Miss Hilda bacakan, ini kenapa ya Miss Hilda nggak bisa di close ini, ketutup kalimatnya. Hai sayang, minta tolong dibacakan Mbak Manda. Seandainya ada perempuan mengeluarkan darah selama 3 hari, kemudian berhenti selama 12 hari, lalu keluar lagi selama 3 hari. Bagaimana menghukuminya? Ya, bagaimana sayang menghukuminya? Untuk darah 3 hari, berhenti selama 12 hari, lalu keluar lagi 3 hari. Berarti bagaimana untuk kasus seperti ini? darah yang keluar selama 3 hari itu masuk haid, lalu yang berhenti selama 12 hari itu juga termasuk haid. Lalu yang keluar lagi selama 3 hari itu termasuk darah istihadah karena sudah melebihi 15 hari. Nah, terus kalau 12 hari dikatakan haid tadi gimana? Berarti 12 hari berhenti ini tadi Mbak Manda nggak sholat? Kan kita nggak tahu kan ya sayang, bakal keluar gitu ya anak ya. Mbak Manda tahu nggak, semisal ini kejadiannya dari Mbak Manda gitu ya, mengeluarkan darah selama 3 hari. Anak-anak yang lain juga berpikir, mengeluarkan darah 3 hari, ternyata berhenti sayang. Kamu kan nggak ada pikiran tuh kalau bakal keluar lagi di hari ke-13 saat masa suci. Ya, gitu ya sayang. Nah, kalau Mbak Manda mengatakan 12 hari tadi, dikatakan haid juga gitu ya. Berarti yang dikerjakan Mbak Manda tadi batal semua gitu ya, dimakfu gitu. Ya, mungkin seperti itu. Terus yang ini 3 hari dikatakan istihadah. Pada kasus nomor 2, anak-anak, 3 hari memang betul haid, ya.
Ketika suci 12 hari, ingat bahwa dalam ilmu istihadhah dan haid itu sempurnakan sucinya terlebih dahulu. Ketika orang suci 12 hari itu belum sempurna anak-anak, ya. Suci 12 hari itu belum sempurna, ya sayang. Dalam kategori suci berarti anak-anak boleh sholat, ya. Sucinya belum sempurna karena kurang 3 hari, ya kan? Sehingga 3 hari yang jatuh setelahnya ini tidak bisa dikategorikan haid, tetapi dikategorikan istihadhah. Betul. Paham ya Mbak Manda ya? Pintar. Karena dia harus butuh masa penyempurnaan suci. 12 hari belum sempurna sayang masa sucinya. Makanya kita butuh 3 hari lah. Kok kebetulan 3 hari yang keluar itu tadi masuk dalam kategori istihadhah sehingga di sini anak-anak boleh sholat, boleh ngaji ya, boleh melakukan semua ini ya kewajiban yang ada. Gitu sayang. Oke, berlanjut pada pertanyaan berikutnya. Miss Hilda cek dulu semuanya, boleh dinyalakan kameranya. Dinyalakan dulu sayang, Mbak Anissa, ya, Mbak Yuri, Mbak Lexa. Oke. Nomor 3, silakan Mbak Alexa, Mbak Alisa, Mbak Lexa, Miss Hilda panggil satu-satu ya. Ayo anak-anak yang disiplin, dinyalakan semuanya terlebih dahulu. Miss Hilda minta tolong dibacakan sayang. Mbak Keke minta tolong sayang Mbak Keke. Miss Hilda, ngapunten. Ya. Minta tolong bisa dipercepat ya, waktunya sudah habis. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Pertanyaan terakhir aja, nggih, Bu Nafisa. Insya Allah nanti kalau ada lain kesempatan, nggak apa-apa, dilanjutkan. Yang penting anak-anak paham dulu. Oke sayang, untuk yang ini aja ya, kasus terakhir. Kalau memang waktunya kurang berapa menit, Bu Nafisa? Sudah habis semestinya Ustazah. Sudah habis ya? Tidak apa-apa, 1 menit lagi, monggo. Satu lagi ya sayang ya. Oke, Miss Hilda Batu. Ada seorang wanita kebiasaan haidnya selama 7 hari setiap awal bulan. Ya anak-anak, ada seorang wanita kebiasaan haidnya selama 7 hari setiap awal bulan. Tapi pada bulan lain dia mengeluarkan darah kok selama 27 hari. Ya, jadi biasanya 7 hari, ternyata kaget. Pada bulan ini kok nggak berhenti-berhenti 27 hari dengan rincian 12 hari darah merah kehitaman dan 15 hari darah merah. Bagaimana hukumnya sayang? Ayo, ini gampang ini. Ini masuk kategori orang muqtadah mumayyizah. Karena dia sudah tahu bahwa 12 hari masuk kategori darah merah hitam dan 15 hari darah merah biasa. Berarti dari kasus ini apa sayang? Dari kasus ini berarti yang darah haid yang mana? 12 hari. 12 hari, pintar. Yang darah merah biasa 15 hari terhitung doif dengan hukum masuk kategori golongan muqtadah mumayyizah. Sudah terbiasa haid, dia juga sudah tamyiz, paham betul ilmu istihadhah dan ilmu haid. Gitu ya sayang, karena waktunya habis, mohon maaf ya jika anak-anak materinya hari ini kurang detail gitu ya, karena memang keterbatasan waktu. Oke, karena sudah ini ya Bu Nafisa nggih, sudah diakhiri nggih. Nggih, Miss. Terima kasih sayang perhatiannya, mohon anak-anak ya ilmu ini dipelajari dengan baik karena hubungannya dengan sucinya perempuan. Ya, semoga bermanfaat. Miss Hilda mohon maaf jika ada kekurangan. Miss Hilda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah boleh, Miss? Belum ya Kak, belum closing dari MC, ditunggu. Oke, Us. Acara pembuktian telah kita lalui hingga tiba di penghujung acara. Mohon maaf sebesar-besarnya jika dan terima kasih kepada Ustaz Hilda yang telah menyampaikan materi kepada kita semua. Dan teman-teman telah mengikuti acara pembuktian hari ini sampai selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Ustazah. Makasih nggih Bu Nafisa. Oke, terima kasih ya Miss. Sami-sami.